Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma arzuqna 'uluman tanfa'una, ya Rahmanu ya Rahim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan asma-Nya yang sempurna. Memuji Allah, mengagungkan asma-Nya, menjadikan semua karunia-Nya dan nikmat-Nya sebagai media beribadah kita dan beramal soleh kita, merupakan sarana agar kita selalu ditambah oleh Allah kebaikan-kebaikan dunia kita, dipersiapkan pula kebaikan-kebaikan akhirat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan alam, manusia teladan sepanjang zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti dan meneladani bimbingannya, mengamalkan tuntunannya, sunnah-sunnahnya, merupakan wasilah kita agar kita termasuk umatnya yang layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Kajian tafsir pada hari ini membahas dua surat, yaitu surat Ar-Rum dari ayat 57 sampai dengan ayat 60, ayat terakhir surat Ar-Rum. Kemudian surat Luqman dari ayat pertama sampai dengan ayat 17. Kita awali dari surat Ar-Rum ayat ke-57. Fayawma idzin la yanfa'ul ladzina zalamu ma'dziratuhum walahum yusta'tabun. Pada hari itu tidak bermanfaat bagi siapapun, khususnya bagi orang-orang zalim, permintaan uzur mereka, alasan-alasan mereka berbuat jahat. Tidak pula mereka diberikan kesempatan oleh Allah bertobat kembali, karena tidak ada kehidupan untuk beramal, beribadah, melainkan di kehidupan dunia ini, berakhir dunia, hanya ada kehidupan yang dikenal dengan kehidupan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat 57 berkaitan maknanya dengan ayat 56. Di ayat 56 Allah gambarkan bagaimana keadaan setelah alam kubur, kemudian hari kebangkitan. Orang-orang yang tidak beriman dengan hari kebangkitan menganggap mereka hanya tinggal sebentar di alam kubur. Padahal masa di alam kubur adalah masa dari kematian seseorang hingga terjadinya kiamat dan kemudian hari kebangkitan pasca kiamat. Karenanya fayauma idzin di ayat 57, pada hari itu maksudnya pada hari kebangkitan. Pada hari setelah alam kubur, mereka semuanya tidak mendapatkan bantuan, mereka semuanya tidak diterima uzur, alasan-alasan apapun, dan mereka tidak diterima taubat-taubatnya karena sudah berakhir kehidupan dunia. Karenanya kita masih diberikan banyak kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Kita maksimalkan seluruh waktu yang Allah anugerahkan kepada kita. Usia kita, harta-harta kita, seluruh anugerah Allah untuk media kita bertobat, beramal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat 58 sampai dengan ayat 60. Ayat terakhir di surat Ar-Rum, Allah berbicara tentang bagaimana orang-orang yang tetap saja mengingkari dan tidak mengimani Al-Quran. Padahal bukti sudah sangat banyak. Beragam isi kandungan Al-Quran sudah disampaikan. Walaqad darabna linnasi fi hadzal Qur'ani min kulli mathal. Sungguh telah kami buatkan
di dalam Al-Quran segala macam perumpamaan untuk manusia mengambil hikmah dan pelajaran. Jika kamu membawa kepada mereka satu ayat pun, kata Allah kepada Nabi Muhammad, maka niscaya orang-orang yang ingkar tetap akan mengatakan, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kedustaan atau kepalsuan belaka. Mereka yang tidak beriman tetap saja beragam jenis ayat-ayat Al-Quran. Ada perintah, ada larangan, ada perumpamaan, ada pengibaratan, ada analogi, ada kisah dan cerita. Tetap saja jika kemudian mereka tidak mau beriman, tidak menjadikan beragam isi kandungan Al-Quran, seluruh keindahan dan keagungan Al-Quran, tidak menjadikan mereka beriman, bahkan menganggap Al-Quran adalah kepalsuan, menganggap Al-Quran adalah kedustaan-kedustaan, tidak ada kenyataannya. Na'udzubillahi min dzalik. Karenanya ayat 59 Allah Subhanahu wa taala menetapkan, kadzalika yatba'ullah ala qulubil ladzina la ya'lamun. Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami, yang tidak mau mentadaburi, yang tidak mau memikirkan. Kenapa kita diperintah untuk mentadaburi Al-Quran? Kenapa kita diperintah memperhatikan keindahan dan keagungan ciptaan Allah? Kenapa kita diperintah untuk selalu memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, memikirkan ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat Qur'aniyah? Ketika seseorang selalu berpikir, selalu merenungkan, selalu berusaha untuk mendapatkan ilmu-ilmu Allah, maka ia semakin yakin dan semakin beriman kepada Allah. Manakala jauh dari ilmu, manakala jauh dari mentadaburi, merenungkan semua bukti-bukti kekuasaan Allah, semakin jauh pula seseorang dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan demikian tentu berat bagi Nabi, dan karenanya Allah meringankan Nabi di akhir surat Ar-Rum ayat 60, fasbir inna wa'dallahi haq. Bersabarlah kamu wahai Muhammad, janji Allah pasti benar, pasti ditunaikan, pasti dipenuhi. Dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran Al-Quran itu menggelisahkan hatimu. Wala yastakhifannaka alladzina la yuqinun. Shadaqallahul azim. Berakhir surat Ar-Rum, dan kita akan melanjutkan pembahasan kita di surat Luqman dari ayat pertama sampai dengan ayat 17. Ayat pertama dari surat Luqman diawali dengan huruf muqatta'ah, huruf-huruf hijaiyah yang kita baca sesuai dengan hurufnya. Alif, lam, mim. Surat Luqman diawali dengan 3 huruf. Alif, lam, dan mim. Dikenal dengan istilah huruf hijaiyah atau huruf tahajji. Dan huruf hijaiyah yang berada di pembuka surat inilah sebagai salah satu tanda kemukjizatan Al-Quran. Karena tidak dikenal ungkapan yang terdiri dari 1 huruf, 2 huruf, atau 3 huruf yang sulit difahami maknanya. Alif, lam, mim, sampai kapanpun tidak ada yang mengetahui maknanya. Inilah yang juga tidak difahami oleh masyarakat Arab pada waktu Al-Quran diturunkan. Mereka mengatakan ini bukan ucapan manusia, ini bukan pula ucapan jin. Berarti ini adalah kalamullah. Alif, lam, mim. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian para ulama tafsir memahami semua ayat-ayat Al-Quran yang hanya terdiri dari huruf-huruf dengan membacanya sesuai dengan huruf-huruf tersebut. Demikian juga di berbagai surat-surat yang lain yang diawali dengan huruf hijaiyah. Tilka ayatul kitabil hakim. Ada hal yang ingin disampaikan oleh Allah
Sebagian ulama memahami setelah huruf hijaiyah alif lam mim, setelah huruf hijaiyah yasin, setelah huruf hijaiyah toha, setelah huruf hijaiyah alif lam ra, berbicara tentang sesuatu yang penting, yaitu tentang sifat Al-Quran. Tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Tilka ayatul kitabil hakim. Itulah atau inilah ayat-ayat Al-Quran yang syarat dengan hikmah. Al-Quran Al-Hakim, Al-Kitab Al-Hakim. Al-Hakim merupakan sifat dari Al-Kitab, sifat dari Al-Quran. Karena hukum-hukumnya adalah hukum-hukum yang bijaksana. Karena di dalamnya banyak hikmah yang terkandung. Dan kita diperintah oleh Allah untuk banyak mengambil hikmah. Hikmah dari kehidupan, hikmah dari ayat-ayat Al-Quran, hikmah dari tuntunan Allah, hikmah dari tuntunan Nabi. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberi hikmah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Siapa yang diberi hikmah, dialah yang mendapatkan kebaikan yang banyak. Sifat Al-Quran diantaranya adalah Al-Hakim yang mengandung hikmah. Hukum-hukumnya, tuntunannya adalah bijaksana untuk kebaikan hidup dunia manusia, kebaikan hidup akhirat manusia pula. Di antara sifat Al-Quran yang lain disebutkan di ayat yang ketiga, hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Al-Quran adalah petunjuk, Al-Quran pula rahmat yang diperuntukkan bagi orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, al-muhsinin. Berbagai ayat-ayat Al-Quran menyebutkan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Hudan lil ladzina amanu, petunjuk bagi orang yang beriman. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Di sini hudan wa rahmah lil muhsinin, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Tidak bertentangan antara berbagai ayat-ayat tersebut. Sesungguhnya Al-Quran memang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia sebagai pedoman, sebagai petunjuk, sebagai bimbingan. Diperuntukkan pula untuk seluruh manusia, bahkan untuk seluruh alam ini, untuk seluruh yang mendapatkan kebaikan dari Al-Quran. Al-Quran pula diperuntukkan untuk kapanpun dan untuk berbagai keadaan pun. Karenanya berbagai ayat-ayat Al-Quran tersebut tidak bertentangan. Hanya pandangan para ulama tafsir bahwa ketika dikaitkan dengan muttaqin, orang-orang bertakwa, dikaitkan dengan al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, benar yang banyak mengambil petunjuk, tuntunan, bimbingan, dan yang banyak mendapatkan rahmat dari Al-Quran ini adalah orang-orang yang banyak berbuat baik, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang-orang al-muhsinin, pelaku-pelaku kebaikan, mereka yang gemar berbuat kebaikan? Ayat keempat adalah jawaban atas sifat-sifat al-muhsinin, alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Orang-orang muhsinin di surat Luqman adalah mereka yang selalu menegakkan sholat, mereka yang selalu menunaikan zakat, dan mereka selalu yakin tentang adanya negeri akhirat. Dikatakan selalu karena menggunakan fi'il mudhari', menggunakan kata kerja. Kata kerja bentuk yang akan datang, yaitu sesuatu yang dilanjutkan terus-menerus, dijaga terus-menerus, bahkan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Mendirikan sholat, senantiasa dan selalu mendirikan sholat. Menunaikan zakat, senantiasa dan selalu menunaikan zakat. Demikian juga mengimani adanya akhirat hingga waktu berakhir. Keimanan itu yang dijaga dan dipelihara oleh orang-orang yang berbuat kebaikan al-muhsinin.
3 tanda tadi, yang pertama adalah tentang ibadah paling agung yaitu sholat. Kemudian ibadah yang juga agung yaitu zakat. Dan terakhir adalah ibadah imaniyah, ibadah keimanan kepada akhirat. Ketiga-tiganya adalah sesuatu yang sangat prinsip. Mendirikan sholat amat sangat prinsip. Mendirikan sholat amat sangat prinsip. Bahkan di dalam hadis Bukhari, Nabi SAW menyebutkan bahwa yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, semua amalnya insya Allah baik. Tapi kalau sholatnya buruk, semua amalnya juga buruk. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-sholah. Yang pertama kali nanti dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat adalah sholat. Kalau ia baik, insya Allah yang lainnya baik. Kalau buruk, yang lain pula akan dinilai buruk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan zakat adalah ibadah wajibah dikaitkan dengan harta kita. Kenapa dikaitkan dengan sholat? Dan selalu kita temukan di dalam Al-Quran, karena tidak cukup orang hanya mendirikan sholat tapi tidak menunaikan zakat. Kita ingat dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sungguh aku akan memerangi orang yang hanya mau sholat tapi tidak mau membayar zakat. Sholat dan zakat adalah tanda ia mengimani akhirat. Karena ia mendirikan sholat merupakan satu pengorbanan yang sangat besar. Demikian juga zakat. Dan ketika mereka terus-menerus mendirikan sholat dan menunaikan zakat, merekalah orang-orang yang mengimani akhirat dengan sebaik-baiknya, mengimani, dan mereka akan pula dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Ayat yang kelima adalah merupakan balasan Allah kepada mereka yang mendirikan sholat, yang menunaikan zakat, dan mengimani akhirat. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka inilah selalu berada dalam petunjuk Allah. Mereka pula selalu berada dalam keberuntungan. Kenapa diawali dengan mendapat petunjuk Allah? Karena seseorang melakukan apapun pasti karena petunjuk Allah. Ia beribadah karena ia memang selalu mendapatkan petunjuk Allah. Kenapa ia mampu beramal soleh? Karena ia sedang mendapatkan petunjuk Allah. Petunjuk Allah ini mutlak dibutuhkan oleh manusia. Tanpa petunjuk Allah, tidak mungkin kita mampu beribadah. Tidak mungkin kita mampu beramal soleh. Dan kalau tidak beribadah dan beramal soleh, bagaimana mungkin mendapatkan keberuntungan? Diawali terlebih dahulu selalu mendapat petunjuk Allah. Dan kita mohon selalu petunjuk Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami selalu jalan yang benar. Kalau ditunjukkan oleh Allah jalan yang benar, berarti kita selalu berada dalam kebaikan dan kebenaran. Dan kalau selalu berada dalam kebaikan, kita pula akan mendapatkan keberuntungan di dunia. Limpahan rahmat Allah, pertolongan Allah, anugerahnya. Dan di hari kiamat kelak, kita mendapatkan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat ke-7 berbicara tentang beberapa manusia yang memperjualbeli ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menjadikan ucapan-ucapan yang ada di dalam Al-Quran sebagai bahan olok-olok untuk menghalangi manusia menjalankan tuntunan Allah. Wa minan nas may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum azabum muhin. Di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna, perkataan sia-sia untuk menyesatkan manusia, menghalangi manusia dari jalan Allah tanpa ada dasar ilmu pengetahuan, bahkan menjadikan jalan Allah, tuntunan Allah adalah bahan untuk diperolok-olokkan. Kalau itu yang dilakukan,
Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir ayat, mereka itu layak mendapatkan azab yang menghinakan. Manusia dibekali oleh Allah lisan untuk berucap, akal untuk berpikir. Maka manusia diminta untuk hanya mengucapkan yang baik-baik saja. Kalau tidak mampu mengucapkan yang baik, lebih baik diam, kata Nabi SAW. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah hanya berkata yang baik atau diam. Jika ia mengatakan yang tidak baik, apalagi dikaitkan dengan tuntunan Allah, dikaitkan dengan Al-Quran, maka kategorinya adalah memperolok petunjuk Allah, memperolok ayat-ayat Al-Quran, dan itu adalah perbuatan dosa besar. Dan tidak ada orang yang memperolok ayat-ayat Allah melainkan tanpa dasar ilmu, bahkan menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai bahan sendagurau di antara mereka. Karenanya hukuman yang sangat berat menanti mereka, yaitu azabum muhin, azab yang sangat menghinakan dalam kehidupan akhirat mereka. Ciri orang yang mengabaikan, mereka yang tidak mengimani Al-Quran, apabila dibacakan ayat-ayat kami, ia berpaling dan menyombongkan diri, seolah-olah dia tidak mendengarnya, seolah-olah ia tidak mau mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka akhir ayatnya, fabashirhum bi'adzabin alim, beri kabar gembira dengan azab yang pedih. Ungkapan beri kabar gembira tidak selalu setelahnya adalah kenikmatan-kenikmatan. Tapi ada bahasa yang digunakan oleh Al-Quran. Kabar gembira dengan hukuman, kabar gembira dengan azab. Identiknya kabar gembira adalah tentu dengan kebaikan, kenikmatan, kebahagiaan, dan kesenangan. Ini adalah bahasa dan ungkapan yang mengisyaratkan bahwa merupakan hukuman yang lebih berat. Bagaimana mungkin seseorang mengabaikan ayat-ayat Allah, menutup telinganya saat mendengar ayat-ayat Allah? Di ayat yang lain Allah perintahkan kita untuk mendengar, menyimak, memperhatikan manakala kita mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila kalian dibacakan Al-Quran, diperdengarkan Al-Quran, maka dengarkanlah dengan seksama dan diamlah kalian menyimaknya, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ke-8 dan ayat ke-9 sebaliknya tentang orang-orang beriman dan beramal soleh. Dua ayat sebelumnya tentang yang tidak mengimani Al-Quran. Dua ayat ini tentang orang yang beriman dan imannya diperkuat dengan amal solehnya. Mereka layak mendapatkan jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Padahal surga sudah pasti kenikmatan, sudah pasti kebahagiaan, sudah pasti kemuliaan. Ini juga ungkapan yang mengisyaratkan bahwa tidak mungkin ada surga tanpa kenikmatan, atau menunjukkan tanawu'an ni'am, beragamnya kenikmatan-kenikmatan, beragamnya kemewahan dan kemuliaan yang akan dirasakan oleh semua penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang yang selalu beriman, orang-orang yang selalu mengerjakan amal soleh, mereka layak mendapatkan surga-surga yang penuh dengan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara, khalidina fiha, mereka pula dikekalkan di dalamnya. Wa'dallahi haqqa, itulah janji Allah yang benar, yang pasti ditunaikan. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Berakhir ayat tentang bagaimana akhir dari kehidupan orang-orang beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan di ayat 10. Di ayat 11 adalah tentang beberapa tanda dan bukti kekuasaan Allah. Khalaqas samawati bighairi amadin taronah.
Allah mencipta langit 7 lapis tanpa tiang. Dan kalian melihatnya, tidak ada tiang yang menyangga langit ini. Kalian menyaksikannya. Kemudian Allah meletakkan gunung di permukaan bumi supaya bumi tidak menggoyahkan perjalanan manusia. Gunung adalah pasaknya bumi. Demikian penguatan dari Allah agar bumi ini layak dihuni, agar semua makhluk hidup yang ada di bumi dapat menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya, khususnya kita manusia. Dapat beribadah, dapat bekerja, dapat berkehidupan, bahkan dapat berwisata, bahkan dapat bersosial, bahkan dapat menjalankan berbagai aktivitas. Gunung dijadikan pasak oleh Allah sehingga bumi tidak bergoyang. Kemudian memperkembangbiakan segala jenis binatang di muka bumi ini. Beragam binatang untuk kebutuhan kita, untuk manfaat manusia. Ada binatang atau hewan yang untuk tunggangan, kendaraan. Ada hewan yang untuk membawa beban kita. Ada hewan pula yang layak dikonsumsi. Ada hewan pula malah yang dijadikan oleh Allah syiar-syiar Allah, yaitu hewan-hewan kurban yang kita sembelih pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik setelahnya. Allah pula menurunkan air hujan dari langit. Dengan sebab air hujan itu, kami tumbuhkan, kata Allah, segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik untuk kehidupan manusia. Bahkan ada tumbuhan untuk konsumsi hewan, sehingga lengkaplah sudah sarana prasarana Allah, kenikmatan-kenikmatan Allah untuk kehidupan manusia. Ini tanda dan bukti bahwa Allah Maha Pencipta. Tanda dan bukti bahwa Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Pemurah. Semuanya untuk kehidupan manusia dan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza khalqullah. Ini ciptaan Allah. Inilah bukti ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Silakan perlihatkan oleh kalian kepadaku, kata Allah, apa yang telah diciptakan oleh sesembahan-sesembahan kalian selain Allah. Allah meminta manusia yang menyembah selain Allah agar yang disembah itu mencipta sesuatu yang kemudian diperbandingkan dengan dahsyatnya, indahnya, agungnya ciptaan Allah. Tentu tidak sebanding. Karenanya kata para ulama tafsir, ayat ini ditujukan kepada orang-orang musyrik. Mereka mempersekutukan Allah, maka sekutu-sekutu selain Allah itulah yang diminta untuk membuat ciptaan sebagai menandingi ciptaan-ciptaan Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni balidz zalimun fi dhalalim mubin. Jawabannya adalah orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri dengan berbuat syirik, dengan berbuat durhaka dan maksiat. Sesungguhnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata jika mereka mau menggunakan hatinya, mau menggunakan akalnya, mau menggunakan penglihatan dan pendengarannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, bukti-bukti maha pemurahnya Allah. Yakinlah mereka akan semakin dekat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 12 sampai dengan ayat 19 adalah tentang wasiat Luqman kepada anandanya. Dan wasiat inilah yang dijadikan sebagai wasiat pula untuk kita semua. Selalu ayat-ayat ini dijadikan rujukan. Rujukan untuk mencari wasiat terbaik untuk anak-anak kita. Mencontoh wasiat, pesan terbaik yang diabadikan oleh Al-Quran melalui lisan yang bernama Luqman Al-Hakim. Luqman sang bijaksana. Luqman lelaki yang soleh, yang bijaksana, dan itu karena ia mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah Luqman? Mayoritas mengatakan Luqman adalah rajulun soleh, orang yang sangat soleh. Saking solehnya Allah anugerahkan hikmah kepadanya. Surat Luqman adalah surat tentang nama seorang yang soleh yang bernama Luqman yang diabadikan di surat ke-31 di dalam Al-Quran. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan Luqman ini seorang budak dan tukang kayu yang berasal dari Habasyah, Ethiopia. Namun karena ilmunya, karena zuhudnya, karena solehnya,
ia diabadikan namanya oleh Allah. Diabadikan pula pesan dan wasiatnya oleh Allah di dalam Al-Quran untuk anandanya. Riwayat yang lain mengatakan bahwa Luqman adalah berasal dari Nubah. Ia berperawakan tubuh yang pendek, hidung yang tidak mancung. Dan Allah tidak melihat tampang manusia, rupa manusia, gambar manusia. Yang Allah lihat adalah amal solehnya dan tentu hatinya. Imam Ibnu Katsir mengatakan nama dari Luqman ini adalah Luqman bin Anqa bin Sa'dun, seorang hamba sahaya dari Sudan. Dalam riwayat yang lain memiliki anak namanya Tharon, dan wasiat ini adalah wasiat yang berurutan dari wasiat yang paling prinsip menuju wasiat yang dikaitkan dengan akhlak yang mulia, sikap yang terbaik di dalam menjalankan kehidupan ini. Awal dari wasiatnya adalah walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Dan sungguh telah kami berikan nikmat kepada Luqman. Apa wasiat Allah kepada Luqman? Bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sungguh ia telah bersyukur kepada dirinya. Karena seluruh nikmat yang kita syukuri berbalik untuk kita. Berbalik tambahan, berbalik keberkahan, dan dicatat pahala di sisi Allah. Keuntungannya untuk yang bersyukur, bukan untuk yang kufur. Atau keuntungannya bukan untuk orang lain. Allah sampaikan kalau bersyukur, maka kembali syukurnya kepada dirimu. Kembali nikmatnya ditambah, kembali anugerahnya ditambah, dan pahalanya dicatat di sisi Allah. Namun siapa yang tidak mau bersyukur atas nikmat Allah, Allah tetap saja maha kaya lagi terpuji. Fa innallaha ghaniyyun hamid. Dikaitkan dengan hadits qudsi. Lau anna awwalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin. Sungguh jika manusia yang terawal dan terakhir dari kalangan jin dan manusia semuanya dalam keadaan bertakwa kepada Allah, tidak akan menambah kekayaan dan kemahakuasaan Allah. Namun sebaliknya, jika seluruhnya dari yang awal sampai akhir, bangsa jin dan manusia, semuanya ingkar dan kufur kepada Allah, tidak mengurangi Allah tetap maha kaya, Allah tetap maha sempurna. Begitulah fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah maha kaya, Allah pula maha terpuji. Ayat 12 inilah yang mengawali wasiat Luqman, bagaimana Luqman diberi hikmah oleh Allah. Karena ia diberi hikmah, walaqad ataina Luqmanal hikmata, maka dikenalah dengan Luqman al-Hakim, Luqman sang bijaksana, karena selalu mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pesan semuanya, wasiatnya adalah sesungguhnya wasiat dan pesan Allah, karena berasal dari Allah Subhanahu wa taala melalui hikmahnya. Ayat 13, inilah pesan Luqman kepada anandanya. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Ingatlah ketika Luqman berpesan kepada anandanya di waktu ia memberikan pelajaran, wahai anakku, janganlah kamu sekali-kali mempersekutukan Allah. Karena mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Di masa dahulu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak pernah berbuat zalim, itulah yang aman di akhirat kelak dan mereka selalu mendapat petunjuk Allah. Lantas para sahabat bertanya kepada Nabi, ayyuna lam yazlim nafsahu? Siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim? Tidak mungkin ada manusia yang tidak pernah berbuat zalim, kecil atau besar, sengaja atau tidak disengaja. Artinya tidak mungkin ada manusia yang tidak berbuat salah. Padahal jika ingin selamat di akhirat harus beriman dan tidak ada kezaliman. Itulah Nabi SAW kemudian menjelaskan yang dimaksud dengan az-zulmu adalah sebagaimana dikatakan di surat Luqman ayat 13.
Inna syirka la zulmun azim. Syirik itulah, syirik besar tentunya adalah perbuatan zalim yang sangat besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak aman di yaumil qiyamah. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Setelah pesan yang prinsip yang bernama jangan mendekati syirik, jangan berbuat syirik yang besar, jangan mempersekutukan Allah, karena itu adalah kezaliman yang sangat besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesannya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua, khususnya ibu yang sudah mengandung dalam keadaan lemah. Lemah, semakin lemah, terus bertambah lemah, bertambah sukar, bertambah sulit. Kemudian mereka, kaum ibu, menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu, dan hanya kepadakulah kalian semua akan dikembalikan. Pesan yang sangat tiada terhingga. Setelah pesan jangan berbuat syirik, berarti beribadah kepada Allah, selalu bertauhid kepada Allah. Maka pesannya adalah jangan berbuat durhaka kepada orang tua dengan senantiasa ihsan kepada kedua orang tua. Sampai dikatakan di dalam hadis, sungguh merugi seseorang yang memiliki kedua orang tua atau salah seorang dari keduanya, tapi tidak menyebabkan keduanya atau salah seorangnya masukkan ke dalam surga. Rugi. Ada orang tua, ada salah seorang dari keduanya, namun keduanya tidak dibakti, salah seorangnya tidak dibakti, maka anak itu dikatakan merugi, kata Nabi, raghima anfu abdin. Kenapa? Karena ia tidak dapat dimasukkan oleh kedua orang tuanya ke dalam surga. Berarti ia tidak mampu berbakti kepada kedua orang tuanya atau salah seorang dari keduanya. Inilah keagungan dari berbakti kepada kedua orang tua. Lawannya adalah durhaka kepada orang tua, termasuk juga dosa besar yang sangat besar hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Bagaimana jika orang tua memaksa manusia untuk berbuat syirik, memaksa anaknya untuk mempersekutukan Allah? Ayat 15 menjadi jawaban. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, tanpa ada pengetahuan, jangan kalian mengikuti keduanya, namun tetap bergaul dengan keduanya di dunia dengan sebaik-baiknya. Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka ku beritahukan kepadamu apa yang telah kalian kerjakan. Bagaimanapun, ketaatan kepada siapapun adalah ketaatan tanpa ada unsur syirik. Jika ada di antara orang tua yang menyuruh anaknya berbuat syirik, anak tidak boleh taat, tapi tetap berbuat baik. Ketidaktaatan tidak menafikan perbuatan baik. Tidak taatnya tidak boleh kemudian ia mendurhaka kepada orang tua dalam urusan yang lain. Tidak taatnya karena menyuruh kepada yang dilarang oleh Allah, namun tetap berbuat baik, tetap berusaha untuk menjalankan kebaikan, berbakti kepada kedua orang tuanya. Seorang sahabat yang sangat dikenal, sangat berbakti kepada ibundanya, namun ibundanya menyuruhnya berbuat syirik, menyuruhnya meninggalkan agama Nabi Muhammad SAW. Sahabat itu tetap baik kepada ibundanya, namun tidak dapat mengikuti apa yang diinginkan oleh ibundanya. Meskipun, wahai ibundaku, ruhmu atau nyawamu keluar satu persatu, aku tetap baik kepadamu dan aku tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bijaksana, tetap baik kepada orang tua dan tidak taat kepada orang tua kalau yang diperintahkan adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan atau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 16, pesan berikutnya Luqman kepada anandanya, wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi, seberat atom, seberat yang paling kecil sekalipun,
dan itu berada di dalam batu, atau di langit yang paling tinggi, atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan balasannya, karena Allah maha halus lagi maha mengetahui, latifun khabir, maha halus lagi maha mengetahui, latifun khabir. Ayat ini dikatakan sebagai ayat muraqabah, selalu merasakan pengawasan Allah, bahwa Allah maha mengawasi, Allah maha melihat, Allah maha menyaksikan. Meskipun perbuatan itu dilakukan di tempat yang paling gelap, yang paling tersembunyi, yang paling jauh menurut logika manusia, maka tetap saja catatannya sudah ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat dikemukakan bahwa ada seorang laki-laki menasehati anak-anaknya, 3 orang anaknya, dan mengatakan, wahai anak-anakku, ini masing-masing aku beri kepada kalian seekor ayam. Sembelihlah di tempat yang tidak ada yang tahu. Maka ketiga-tiganya segera menjalankan perintah orang tuanya. Yang satu menyembelihnya di atas bukit, tidak ada yang tahu. Yang satu menyembelihnya di kedalaman bumi, di lubang yang paling dalam, dan pada malam hari tidak ada yang tahu. Namun yang satu kemudian datang dan menangis, bagaimana mungkin aku menyembelih hewan ini tanpa ada yang tahu? Dimanapun aku berada, selalu ada Allah yang maha tahu. Subhanallah. Itulah di antara yang menyebut bahwa anak itu adalah Luqman, dan karenanya ia berpesan kepada anaknya tentang muraqabatullah, maha menyaksikannya Allah, maha mengetahui Allah atas semua perbuatan manusia, sekecil apapun, dimanapun, segelap apapun, tersembunyi sekalipun, semuanya nanti akan diperlihatkan oleh Allah dan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat terakhir dalam kajian tafsir hari ini, surat Luqman ayat 17. Allah mengabadikan pesan Luqman kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku yang aku sayangi, aqimis shalah, dirikanlah sholat. Wa'mur bil ma'ruf, suruhlah manusia mengerjakan kebaikan. Wanha 'anil munkar, cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menguatkan hati, yang menguatkan keimanan seseorang. 4 perintah di ayat ini. Perintah untuk mendirikan sholat, perintah untuk selalu mengajak kepada kebaikan, memerintah kepada kebaikan, selalu berusaha mencegah terjadinya kemungkaran dan kejahatan, serta bersabar atas semua yang terjadi, bersabar atas takdir-takdir Allah, bersabar di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, bersabar pula di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Atau ada yang memaknai bersabar dalam mendirikan sholat, bersabar dalam amar ma'ruf, bersabar pula dalam nahi mungkar. Karena semua perbuatan baik yakin membutuhkan kesabaran. Bagaimana pula dengan sholat? Bagaimana pula dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar? Dan itulah satu keharusan yang ada pada manusia agar ia dapat menjalankan kebaikan dengan sebaik-baiknya. Pesan Luqman pula dengan menggunakan bahasa ya bunayya. Kenapa ya bunayya? Karena di situ ada tasghir. Tasghir itu adalah untuk menunjukkan bahasa kasih sayang, menunjukkan bahasa kedekatan. Wahai anakku yang aku cintai, yang aku sayangi, wahai anakku yang paling dekat denganku, yang paling aku ingat, dan sebagainya. Begitulah ungkapan yang sangat mulia dari Luqman. Tetap saja bahasa kasih sayang, bahasa lembut adalah bahasa nasihat yang terbaik untuk anak-anak kita. Barulah kita isi sesuai dengan pesan Luqman kepada anandanya. Dan itu sesungguhnya pesan Allah untuk hamba-hamba yang selalu berusaha menjadikan anak-anaknya solihin dan solihat. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul aliyyul azim. Maha benar Allah dengan seluruh firman-firmannya, dengan seluruh tuntunannya. Dan dialah yang maha tinggi lagi maha agung. Mohon maaf dan terima kasih khususnya kepada seluruh pengurus Majelis Taklim Al-Kautsar, Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Kautsar, jamaah semuanya,
jamaah Majelis Taklim Al-Kautsar, dan semua jamaah, semua yang mengikuti kajian tafsir ini. Semoga sehat walafiat, semoga panjang umur dalam keberkahan, semoga kita pula insya Allah selalu banyak mengambil hikmah dan pelajaran dari ayat-ayat Allah, khususnya dari wasiat Luqman kepada anaknya, dan inilah wasiat kita kepada anak-anak kita semua, pada cucu-cucu kita semua, pada keturunan kita semuanya insya Allah. Wal afu minkum, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.